jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan coba untuk memberikan referensi berkenaan dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Kemenristek Dikti yang ditujukan untuk para dosen, para peneliti untuk melakukan perubahan atau update data terkait dengan data yang ada dalam Sinta. Nah, karena Ristek Dikti akan melakukan update data Sinta, update dari website Sinta menjadi versi 3. Nah, dalam penjelasan surat tersebut, saya bisa buka di sini ya. Dalam penjelasan surat tersebut, para peneliti diminta untuk melakukan proses sinkronisasi dan proses update, khususnya dalam proses update ini hal yang baru bagi sebagian besar peneliti itu adalah misalnya belum memiliki ID dari beberapa persyaratan atau beberapa isian yang diminta oleh Ristek Dikti. Nah, dalam hal ini yang pertama, peneliti harus mengupdate atau mengisikan ID dari Pablon. Yang kedua, peneliti harus mengisikan ID dari Garuda Garda rujukan yang dimiliki oleh Indonesia, Garda rujukan digital. Dan yang ketiga, peneliti juga diminta untuk mengisi atau mengupdate ID dari researcher ID, yaitu ID dari Web of Science. Nah, jadi 3 ID ini atau 3 akun ini yang harus diisikan, yang diminta oleh Ristek Dikti berkenaan dengan perubahan atau pemutakhiran data dari peneliti yang nanti akan diubah dari Sinta 2 menuju ke Sinta 3. Nah, untuk itu di sini dalam video kali ini saya akan coba membantu teman-teman untuk membuat satu referensi, mungkin bisa membantu untuk bagaimana caranya mulai mendaftarkan Pablon, kemudian melihat ID-nya, kemudian ID Web of Science dan Garuda, serta bagaimana menginputkan ke dalam atau mengupdate ke dalam website Sinta. Oke, langsung saja saya akan menuju ke Sinta, website Sinta ya. Nah, di dalam website Sinta, nah kita mungkin perlu tahu dulu yang harus diupdate apa saja. Kita bisa login, teman-teman bisa login di sini. Oke, saya login. Oke, nah setelah kita login, nah ini kan kita sudah masuk pada halamannya ya. Nah, setelah masuk pada halaman dari beranda Sinta kita, maka kita masuk ke update profile. Nah, kita masuk ke update profile. Nah, setelah itu dicek. Nah, bagi yang belum terisi, ini kebetulan saya sudah mengisi ya. Yang belum terisi adalah researcher ID yang dihasilkan dari Web of Science. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian Pablon ID juga sama, berada dalam website yang sama ini. Lalu Garuda ID atau Garda rujukan digital Indonesia, ID dari sini. Nah, jadi 3 ID ini yang harus kita inputkan ke dalam website Sinta. Nah, maka yang pertama kita akan praktekkan bagaimana melihat ID dari Garuda. Nah, cara melihat ID dari Garuda, kita bisa masuk ke websitenya Garuda ya, garuda.ristekbrin.go.id. Setelah itu dari sini teman-teman bisa masuk ke Advanced Search. Nah, seperti ini. Nah, kemudian masuk ke author. Jadi Advanced Search lalu masuk ke author. Klik. Nah, setelah itu di sini ada author name, ada affiliation name. Nah, pertama kita supaya pencarian itu lebih spesifik, sebaiknya diisi semua. Meskipun ini
tidak harus diisi semua, tetap bisa dilakukan. Tapi saran saya sebaiknya diisi semua supaya bisa spesifik, karena kadang nama kita sama dengan nama orang lain atau dosen lain di perguruan tinggi lain. Oke, sekarang misalnya nama saya ya, author name, kemudian affiliation-nya. Nah, setelah itu klik search. Nah, ketika kita klik search akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini memang masih belum terintegrasi, artinya Garuda ini kan mengeceknya per teks ya. Nah, ketika dicek di dalam internet, ternyata nama-nama kita itu masih belum terkelompok gitu ya, terkelompok menjadi satu. Untuk itu kita perlu melakukan merger. Nah, di sini juga disediakan fasilitas untuk proses merger. Jadi ini kita cek. Jadi dari sini Garuda itu menemukan sekian data yang berhubungan dengan kita. Lalu kita bisa cek jika memang itu sesuai dengan milik kita langsung centang saja. Ini kebetulan sama ya, artinya ini memang dokumen saya, jadi saya centang semua. Nah, ini setelah itu baru kalau kita sudah pastikan selesai semua yang berhubungan dengan data kita, baru klik merger. Nah setelah klik merger, maka di sini kan disediakan ada author ID itu bermacam-macam ya, karena ini settingan awal. Nah, bagaimana kita bisa melihat author ID yang sebenarnya milik kita? Maka di sini kita melakukan proses request merger. Nah, ini kita berikan email kita. Ini kan ada isian ya, choose full name, kemudian jurusannya apa, kemudian your email, dan retype your email. Setelah itu send request. Nah, ini untuk meminta atau request merger. Nah, setelah kita melakukan proses request merger, maka akan diberikan penjelasan begini. Thank you for suggestion. We will try to process within 14 hari ya. Jadi kita diminta menunggu selama 14 hari untuk proses merger itu. Namun dalam sebelum proses merger, pihak Garuda memberikan informasi author ID dari ID kita. Jadi sebelumnya merger request ID-nya kan ini sesuai dengan proses request-nya ini. Jadi ini bukan ID dari Garuda kita. Namun ID kita setelah merger itu adalah ini. Maka inilah ID yang nanti kita isikan ke dalam website Sinta. Jadi kita masuk ke sini, website Sinta, di copy, kemudian paste seperti ini. Hasilnya sama kan? Kebetulan kemarin saya sudah melakukan proses merger. Hasilnya ID saya 315777. Nah, ini juga sama. Nah, itu untuk Garuda. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan author ID, mendapatkan ID dari researcher ID dan Pablon ID, maka kita perlu masuk ke website Pablon. Nah, website Pablon itu seperti ini ya. Saya masuk ke berandanya dulu ya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke pablons.com gitu ya. Kalau di Google langsung saja ketik pablons.com gitu ya, pakai S ya. Nah, setelah itu halaman utamanya adalah seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki akun dari Pablons, nah sebelum kita masuk ke Pablons, mungkin saya akan sedikit overview saja tentang Pablons. Jadi Pablons ini adalah website yang digunakan untuk melihat track record dari peneliti. Jadi mulai dari publikasi sampai dengan review-reviewnya. Jadi dari situ dengan kita memiliki ID dari Pablon, jadi semua track record dari riset kita itu terekam di sini. Itu dan juga indeks-indeks jurnal yang terindeks, jurnal-jurnal yang terindeks di dalam Web of Science. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, oke. Kita langsung saja masuk ke pablons.com, kemudian klik register bagi yang belum pernah mendaftar. Nah, setelah itu di sini
disajikan isian data-data yang harus kita isikan, yaitu tentang email kita, password, dan first name last name standar ya. Nah, setelah itu di sini juga disediakan untuk register sesuai dengan data yang ada di sini, boleh tuh ya. Tapi kalau misalnya ingin mengisi berdasarkan isian ini juga boleh. Oke, setelah itu kalau sudah selesai ya, nanti prosesnya standar ya, mengikuti. Kalau sudah, kita melakukan proses sign in. Karena saya sudah punya, jadi saya klik sign in. Lalu di sini kita diminta untuk mengisikan email yang tadi sudah kita daftarkan. Nah, ini masih proses untuk login ya. Nah, maka kalau kita sudah berhasil login, hasilnya seperti ini. Jadi di sini banyak dari sini teman-teman bisa tahu akhirnya track record dari riset kita seperti apa. Kemudian di sini juga disediakan ekspor Pablon CV. Jadi ini juga memungkinkan untuk para publisher atau mungkin kolega kita tahu seperti apa track record dari riset kita. Dari situ mungkin kita bisa diminta untuk menjadi reviewer atau mungkin kita ditawari untuk publikasi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, yang hal-hal yang penting di sini adalah kita bisa masuk ke setting ini, lalu kita klik setting. Kemudian dari setting ini kita bisa menginputkan atau melengkapi data-data, mulai upload file, kemudian mengisi nama, kemudian interest dalam bidang apa, intinya kita menjelaskan data-data kita gitu ya. Nah ini seperti ini, diisikan sesuai dengan yang kita miliki, kemudian kita bisa save. Nah, ini juga hal dasar yang penting dalam Pablon. Kemudian di dalam Pablon ini, di dalam beranda Pablon akan tersedia Web of Science Research ID. Jadi otomatis kalau kita sudah daftar Pablon, kita pasti akan memiliki ID dari Web of Science. Jadi kalau misalnya artikel kita ada yang terindeks Web of Science, maka akan terekam di dalam data ini, akan terekam dalam ID ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di isian Sinta juga diminta untuk mengisikan researchers ID, maka yang diisikan adalah ini. Jadi kita tinggal kopas saja, misalnya kopas datanya, ID-nya, setelah itu kita masukkan ke Sinta. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa mengisikan Pablon. Nah, mengisikan Pablon ID, nah tadi kan kita sudah daftar ya. Nah, kalau sudah daftar, cara melihat ID Pablon adalah masuk ke public profile. Nah, masuk ke public profile. Setelah itu teman-teman bisa melihat di address, di link address. Maka di sini akan ada kode berupa nomor. Nah, nomor inilah ID dari Pablon kita. Jadi nomor yang saya blok ini yang nanti kita bisa kopas atau copy paste ke dalam Sinta. Nah, ini bisa di copy paste kemudian dimasukkan ke Sinta. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita sudah bisa menginputkan semua data yang diminta oleh Kemenristekdikti berkenaan dengan akan di upgrade-nya dari Sinta 2 ke Sinta 3. Jadi Researchers ID, Pablon ID, dan Garuda ID. Nah, kalau sudah, lakukan proses update. Nah, kalau sudah proses update, maka kita bisa cek di data ini. Nah, di data Web of Science. Nah, di data Web of Science kita melakukan proses request SYN. Jadi kalau sudah kita isikan tadi, kalau tidak kita request SYN, maka dia tidak akan bisa sinkronisasi. Jadi kita harus melakukan
synchronize atau requesting. Yang pertama adalah WOS dan yang kedua adalah sinkronisasi dari Garuda. Jadi satu-satu dulu kita klik request synchronize, kemudian klik yes seperti ini. Nah, berhubung saya sudah melakukan synchronize, jadi data WOS saya, jurnal saya yang terindeks WOS sudah muncul di dalam Sinta. Nah, bagi teman-teman mungkin yang kesulitan sudah request tapi kosong, jadi caranya langsung masuk ke update profile dulu sebentar, lalu masuk ke WOS lagi. Maka jarak hanya 2 detik dia akan melakukan perubahan. Begitu juga untuk yang Garuda juga seperti itu. Garuda dokumen kita klik, lalu request sync, jadi request sinkronisasi. Nah, kalau sudah klik yes. Nah, maka pertama biasanya masih kosong dulu. Nah, kalau kosong caranya klik update profile, lalu klik lagi menu dari Garuda dokumen. Maka kalau dokumen kita ada, pasti akan ada semua data-data tersebut sesuai dengan yang diindeks oleh Garuda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk proses perubahan, proses kita mengupdate data dari data Sinta kita supaya nanti bisa siap untuk menuju ke perubahan ke data Sinta 3. Nah, satu lagi yang terakhir, sesuai dengan informasi dari Dikti bahwa di dalam proses sinkronisasi ini atau update data ini juga peneliti diminta untuk menginputkan prototipe atau produk yang mungkin belum masuk ke dalam Sinta atau belum terdaftar dalam Sinta. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini masuk ke dalam prototipe produk. Jadi di sini prototipe produk. Nah, setelah itu diisikan saja. Kalau misalnya ada, maka kita bisa klik add research output. Nah, ketika klik add research output, di sini kan sudah disediakan beberapa dari prototipe produk yang kita miliki yang sudah diindeks oleh Garuda. Nah, kalau belum, ya kita tinggal melakukan proses request untuk bisa di add atau disinkronisasi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bisa mengetahui kita bisa klik prototype. Nah, seperti ini. Nah, ini data. Nah, yang terekam oleh Garuda, misalnya judul ini ya. Kemudian kita diminta untuk melengkapinya. Jadi melengkapinya detailnya seperti apa, TKT-nya berapa dan seterusnya. Terus kalau misalnya memang ada gambar, nah ini tapi wajib ya. Jadi semua yang diberi centang merah, tanda bintang merah ini wajib diisi. Nah, ini kebetulan saya memang belum mengisi ya. Jadi silahkan diisi sesuai dengan identitasnya. Setelah itu kalau sudah langsung add prototype. Jadi kita bisa mengisikannya sesuai dengan dokumen yang sudah direkam oleh Garda rujukan digital atau Garuda. Nah, bisa klik add seperti ini. Nah, ini misalnya kalau yang milik saya ada beberapa yang disediakan oleh Garda atau yang lebih tepatnya yang di indeks ya, yang dibaca oleh Garda, kita tinggal melengkapi saja. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.